Baik, selamat datang kembali di kelas Adobe InDesign. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat dan menyeting sebuah kolom pada Adobe InDesign ya. Nah, jadi saya akan memberikan materi tentang itu. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu apa sih kolom itu. Kolom itu adalah sebuah garis atau kita lebih mengenalnya dengan istilah grid ya. Kalau pada dunia desain itu grid itu sangat diperlukan. Nah, di Adobe InDesign ini juga sangat diperlukan adalah kolom seperti itu. Nah, selain kolom ada juga margin ya sebenarnya. Jadi margin sama kolom itu sepaket kalau di Adobe InDesign. Nah, langsung aja kita menuju ke materinya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa kita membuat halaman atau kita membuat dokumen baru atau kita juga bisa membuka dokumen yang udah ada. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke page. Kita menuju ke master. Nah, sebenarnya ini opsional ya. Kita bisa membuat di halaman berapapun, nggak harus di master. Cuma di sini saya akan memberikan materi pada master. Kenapa pada master? Karena biar nanti semua halaman itu sama. Ya, gitu. Misal saya menggunakan 3 kolom, jadi halaman 1 sampai halaman 10 itu semuanya 3 kolom seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembuatan buku atau pembuatan majalah seperti itu. Tetapi kalau untuk pembuatan desain lain itu bisa berbeda-beda. Misal di halaman 1 kita menggunakan 2 kolom, di halaman 2, 3 atau 4 kita bisa menggunakan 1 kolom atau 3 kolom atau 2 kolom tergantung kebutuhan seperti itu. Nah, sekedar info aja, kolom itu bukan patokan untuk membuat desain ya. Jadi kita bisa membuat desain lebih besar dari kolom sedikit, itu nggak jadi masalah. Nanti saya akan menjelaskan di desain saya yang satu, yaitu saya membuat buku modul. Nanti saya akan jelaskan di situ juga. Nah, kembali ke materi. Jadi kita akan membuat sebuah kolom ya. Seperti tadi kita menuju ke master terlebih dahulu. Nah, setelah kita menuju ke master ini kita double klik biar aktif ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung pastikan aktif dua-duanya ya. Nah, seperti ini. Langsung kita menuju ke layout, margin and column. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyetingnya. Jadi yang saya bilang tadi margin dan kolom itu sepaket, itu di sini tepatnya. Jadi di sini selain kita bisa menyeting kolom, kita juga bisa menyeting margin. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita bisa merubah-rubah nih seperti ini. Ini lihat bagian atas ini ya. Pas kita gedein, dia akan menurun seperti itu. Nah, terus untuk kolom ini kita tinggal menggantinya ya. Di sini number. Nah, seperti itu kita bisa menggunakan berapa kolom nih. Misalkan kita menggunakan 3 atau 4 kolom. Nah, seperti itu. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selain kolom ada juga gutter. Apa sih gutter? Gutter itu adalah jarak antar kolom. Nah, di sini tempatnya ya, teman-teman. Nah, ini gutter ini kita bisa mengaturnya juga, tapi biasanya standarnya itu menggunakan 5 ya, 5 mili. Itu fungsinya itu biar nggak terlalu jauh, juga biar nggak terlalu dekat seperti itu, teman-teman. Tapi balik lagi ya, itu tadi opsional atau tergantung kita menggunakan artboard ukuran berapa. Misal artboardnya terlalu besar, misal A3 gitu, kan nggak mungkin gutternya cuma 5, mungkin ya bisa 10 atau 15 seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita oke. Nah, setelah kita oke, nah udah jadi kolomnya. Dan ini kalau kita menggunakan master, jadi di halaman 1 sampai halaman 10 itu sama semuanya ya, teman-teman. Tuh, kita lihat, bisa kita review ya, sama semua. Jadi kolomnya sama semua. Tetapi kalau kita menggunakannya tidak di master, misal di halaman 10 kita mengeditnya layout, margin and column. Misal kita menggunakan 3 kolom. Nah, yang berubah cuma halaman 10 aja. Jadi halaman 1 sampai halaman 9 dia tetap menggunakan 4 kolom. Itu tergantung sama
yang kita bikin di master tadi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang saya mau kasih materi lagi di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 kolom untuk desain saya. Yang saya bilang tadi, desain itu cuma patokan dan kita nggak harus sesuai. Nah, misalkan untuk teks yang rata kiri seperti ini, nah seperti ini dia nggak bakal mentok sampai ke sini, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan yang rata kiri kanan, misalkan seperti ini, dia bakal mentok. Cuman kekurangannya itu di sini ya teman-teman, di spasinya kalau teks. Nah, kalau teks di spasinya, jadi seperti ini ya kurang lebih. Kalau rata kiri kanan, spasinya akan jauh-jauh seperti ini. Seperti itu. Jadi kolom itu tadi bukan patokan untuk sebuah desain harus lurus dengan kolomnya, tetapi dalam sebuah desain itu harus ada patokan biar lebih rapi seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Di sini saya menggunakan 3 kolom dan semuanya 3 kolom. Nah, seperti ini. Semua teksnya itu cuma mentok di ini, di 2 kolom, yakni 1 kolom untuk gambar seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kan bisa kalian lihat dan ini bisa membuat sebuah desain itu menjadi lebih rapi dan lebih terstruktur. Nah, oke, mungkin segitu aja fungsi dari kolom atau materi pembahasan kita mengenai margin dan kolom. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.